Jadi banyak sekali, kalau dibanding yang kabupaten banyak sekali ya. Kita udah di hampir 500-an kota Untuk yang kabupaten. di Kapko ya? Ya, Kapko, sudah ya, muncul perwakilan kita. Jadi memang kita perusahaan saat ini media berjaringan terbesar se-Indonesia. Wow. Halo Sobat UT Jambi, kembali lagi kita di podcastnya UT Jambi nih, Talk Jambi yang menginspirasi dan mengedukasi. Kali ini podcast Talk Jambi masih disiarkan langsung dari kantor UPBJJ UT Jambi di Jalan Gajah Mada nomor 51, Kelurahan Lebak Bandung, Jelutung Jambi. Nah, Sobat Talk Jambi, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu General Manajernya media massa di Kota Jambi. Pasti Sobat UT Jambi udah pada kenal untuk media massa ini. Kita kehadiran Bapak Afriansyah SIP, General Manager Tribun Jambi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Afriansyah. Saya manggilnya Bapak atau Mas? Iya, Mas aja. Karena masih sangat muda, udah bisa jadi GM, keren sekali. Selamat pagi Mas Afri. Ya. Nah, kali ini Sobat UT Jambi kita mau bincang-bincang tentang media massa ya, terutama Tribun nih Mas Afri. Sebelum kita ngobrolnya lebih jauh, kita mau tahu dulu sejarahnya sebenarnya Tribun Jambi ini berdirinya kapan, kemudian perkembangannya sampai saat ini seperti apa. Boleh kita cerita nih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Pagi ini kami bisa berbagi di podcastnya UT Talk Jambi ya. Jadi podcast yang digagas oleh Universitas Terbuka Jambi. Terima kasih sebelumnya ya, Mbak Dina. Nah, selanjutnya tadi ditanya soal sejarah Tribun Jambi. Yeah. Nah, Tribun Jambi itu seperti yang kita tahu adalah perusahaan jaringan, ya, perusahaan media berjaringan. Jadi sebelum ke Tribun Jambi saya ke belakang sebentar. Boleh, silakan nih. Kami itu sejarahnya itu sejak tahun 87. Oh, udah cukup lama ya berarti ya Mas 87, ya? ketika itu kami mengelola koran-koran daerah seperti koran Sriwijaya Pos di Palembang. Tidak, tahun 87. Kemudian di Aceh kami juga punya koran namanya Serambi Indonesia. Ya. Ya kan? Dulu akuisisi dari koran Daerahnya ya. Terus ada lagi Banjarmasin Pos, ya kan. Nah itu dulu awalnya kami mengelola koran-koran media-media tersebut sebelum jauh seperti saat ini. Setelah itu sejak tahun 2003 kita mulai memakai nama merek Tribun. Oh. Pertama kali tahun 2003 itu kita launching Tribun Kaltim. Itu yang pertama di seluruh Indonesia ya? Tahun 2003. Nah, sejak saat itu kita terus penetrasi ke berbagai provinsi, ya. Sampai tahun 2010 bulan Maret kita launching di Jambi. Oh, 2010 berarti awal mula Tribun Jambi. Betul. Oke. Jadi Tribun Jambi itu lahir pada tahun 2010. Tepatnya 10 Maret, kalau salah. 10 Maret. Iya. 2010. Nah, kita mengudara atau terbit di Jambi itu. Pada awalnya Tribun Jambi tentu seperti yang kita tahu adalah media cetak. Ya. Ya kan? Ya, pada dan awalnya kebanyakan. cetak. Nah, pada 2010 itu juga online mulai mengemuka. Nah, jadi pada saat itu Tribun Jambi mengudara terbit cetak. Kemudian online-nya juga kita
langsung pada saat yang bersamaan tahun 2010. Karena pada saat 2010 juga bulan Maret kita pertama kali karena online waktu itu sudah mulai ada ya, merek-merek nasional sudah ada. Kemudian kita di Tribun bikin namanya tribunnews.com. Induk dari online grup Tribun. Nah itu tahun 2010. Yeah. Nah kemudian kembali ke Tribun, tadi 2 kan, koran cetaknya namanya Tribun Jambi, kemudian online-nya tribunjambi.com. Nah, berjalannya waktu, kita mulai mengembangkan divisi lain. Nah, ini nih yang menarik nih. Ya kan? Tadi koran sudah, online sudah. Yang kedua adalah divisi IO. Divisi event organizer. Jadi kita sudah punya media yang besar, pelanggan kita sudah puluhan ribu. Nah, kita jual pelanggan kita monetisasi. Kita monetisasi apa yang kita punya melalui kita bisa menyelenggarakan event-event ya yang sudah pasti aktivitas itu kita publikasikan. Jadi satu rangkaian ya. Satu rangkaian. Pak ya, Mas ya. Jadi kegiatannya adalah aktivitasnya event itu sendiri. Ya. Kemudian kita capture melalui cetak, tag sama video. Ya. Yang kita kemudian distribusikan konten tersebut, artinya konten video kegiatan yang kita kerjasamakan itu ke platform-platform kita, ya kan, ke koran, ke media sosial, dan ke channel grup-grup gitu. Jadi itu awal mulanya dulu 2010. Betul. Itu langsung cetak dan online ya Mas Afri ya. Artinya berarti Tribun sudah menangkap pasar online ini, istilahnya pangsa pasar digital ini udah dari awal memang Tribun sudah membaca arahnya ke situ ya Mas. Betul. Ya. Jadi saat itu memang sudah ramai dibicarakan soal konvergensi. Ya. Artinya kita sudah mulai melihat bisnis digital. Ya. Karena nggak mungkin kita akan pokoknya setia sampai mati di industri cetak, ya kan? Pada prinsipnya bisnis media itu kan bisnis yang sebetulnya tidak akan mati. Yeah. Kenapa? Karena produk itu kan news, activity, ya kan? Nah, selama masih ada aktivitas di dunia ini ya, selama itu juga masih bisa industri ini hidup. Media partner ya. Media itu hidup lah, tinggal bagaimana kita menyikapi perkembangan yang ada. Saya apresiasi sih untuk berarti artinya dari Tribun sendiri nih Mas Afri udah membaca pangsa pasar kedepannya akan ke digitalisasi. Nah, kedepannya nih kan sekarang udah dari 2010 Tribun udah membaca itu ya Mas Afri ya. Yang pengen saya tahu kedepannya kira-kira ini kan udah semua nih, Tribun udah punya semuanya. Apalagi sih yang Tribun tangkap, pangsa pasar yang seperti apa lagi yang akan ada ke depannya dan masih akan dikembangkan oleh Tribun? Baik, Mbak Dina. Jadi saat ini semua orang sedang euforia menggunakan platform media sosial digital, global. Yeah. Jadi platform digital media sosial global. Nah itu kita sedang juga pelajari. Saat ini kita masuk ke industri itu karena memang trennya semua sedang ke situ. Iya. Tetapi ada satu kelemahan di situ. Nah, kelemahannya apa? Soal database-nya kita. Ya, database kita, contoh namanya Facebook kita, Instagram kita, segala macam. Database yang realnya itu ada di platform media sosial digital global itu. Jadi kita tidak punya secara full kita memiliki database itu. Nah, ke depan seperti
media-media besar lainnya juga sudah mulai memikirkan bagaimana agar pembaca kita itu bisa lebih engage lagi kepada kita. Kalau di media sosial global itu engagementnya itu diatur sepenuhnya oleh media itu. Oh, jadi memang kita tidak bisa bergerak banyak ya? Betul. Mas, karena kontrolnya ada di mereka. Iya, benar. Nah, sekarang bagaimana kita ya agar kontrol itu ada di kita? Ya kan? Di media koran, ya, di media cetak atau media koran itu kontrolnya ada di kami. Iya, benar. Ya kan? Paham saya. Karena kami punya database pelanggan itu. Ya. Kami punya data alamat, nomor handphone, profiling lainnya, karena itu ada di kami. Kalau media digital tidak. Dia daftar namanya, Mbak Dina daftar Facebook kan tidak ke Tribun. Betul. Daftar Facebook, nomor handphone, ya kan? Email itu masuk ke mereka. Sementara habis itu setelah daftar Mbak Dina subscribe namanya media sosial Tribun, ya kan? Ya memang ada namanya itu kan, tapi untuk kita engage lebih dalam tidak bisa. Nah, itu jadi ke depan kita sedang mengembangkan, sudah harus lebih maju lagi, gimana kita kembali mempunyai kontrol, mempunyai engage dengan pembaca kita lebih dekat. Itu yang kita sedang programkan. Artinya sudah membaca pangsa pasar ke depannya akan seperti itu, dan Tribun sudah mengkonsep akan ada engage control nanti untuk Tribun sendiri yang punya database-nya ya. Iya, Mas Afri. Luar biasa sih, memang perkembangan media ini dari tahun ke tahun, masa ke masa tidak akan pernah mati, seperti kata Mas Afri tadi, bahwa selagi masih ada aktivitas maka media akan tetap dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, ngomongin tentang tantangan nih, digital marketing ini kan yang apalagi Tribun sudah dari 2010 ya Mas ya. Betul. Apa sih tantangan dan hambatan ya, terutama kendala-kendala yang dihadapi oleh Tribun dengan Tribun hadir dengan digital marketing ini? Betul. Nah, itu bagus sekali itu Mbak Dina. Memang salah satu sifat dari digital itu kan dinamis, increase, ya kan, selalu dan cepat. Dia nggak bisa ketinggalan ya Mas ya. Dan cepat. Nah, kedua parameter ini tentu harus kita sikapi dengan sama, menyikapinya sama. Berarti apa yang kita perlukan tentu ya SDM kita harus diminta untuk beradaptasi lebih cepat. Iya. Ya kan? Nah, kita makanya kasih kebebasan. Dan ternyata biasanya SDM yang relatif muda itu kadang ketika kita minta untuk eksplorasi itu di luar ekspektasi kita. Melebihi atau malah di luar ya? Kan melebihi ya. Iya, apa yang kita inginkan ya. Begini kita target namanya view segini, ternyata begitu dicoba kita kasih kepercayaan, wih, hasilnya bagus. Iya. Nah, jadi memang satu itu, yang kedua kita kasih kepercayaan lah kepada mereka. Nah, memang tantangan terberat adalah ketika kita punya SDM yang agak lambat beradaptasi ke digital. Itu tantangannya. Tantangan kita lah ya. Tantangan kita, apalagi kita sudah mau 12 tahun di Jambi, ya kan? Tentu ada SDM yang masih kiblatnya masih ingin yang lama, konvensional ya Mas ya. Tapi kita terus dorong, ya kan? Sambil kita ketika ada kesempatan nambah, kita cari yang sesuai dengan umur dan talenta. Iya. Gitu Mbak Dina. Artinya tantangannya pertama adalah SDM ya, Mas. Tantangan dari dalamnya sendiri. Nah, bicara tantangan nih, tadi Mas sebut tantangan bahwa berarti akan ada ancaman nih kalau dari eksternal ya. Tadi kan dari internal ya. Butuh SDM yang memang beradaptasi dengan
cepatnya digital marketing ini. Nah, kalau dari luar sendiri, apa nih tantangan dari enggak tantangan sih ya. Ya tantangan, boleh disebut tantangan, terutama dari pesaing-pesaing digital yang saat ini sangat banyak. Betul. Dan tidak bisa dihitung. Nah, itu apa yang pernah Tribun hadapi dari luar nih, Mas? Iya. Tentu tantangan dari luar itu digital itu banyak. Iya. Ya. Jadi banyak sekali. Umumnya gini, hampir sudah menjadi rahasia umum bahwa dulu biasanya orang tuh dinanti gitu kan, diwawancara dengan Tribun dan lain sebagainya. Yeah. Sekarang masing-masing orang bisa membuat program yang sama. Iya. Artinya secara bisnis itu bagian dari kompetitor kita juga, ya kan? Yang kedua, ya karena mudah sekali ini. Sekarang orang nak bikin live segala macam, kan? Apalagi kalau milenial itu muda, perempuan, ya kan, cepat sekali dia dapat catching ya, Mas. Dapat itu, sehingga beberapa mungkin dulu produk yang kita bidik, saya sekarang sudah ke selebgram ini, ya kan? Budgetnya sudah dialihkan. Itu tantangan kita, berarti kan sebetulnya market kita terbagi. Iya, benar. Terbagi gitu loh. Setuju. Nah, itu tantangan terbesar kita. Nah, kita melihat kalau orang lain bisa kayak gitu, yang individu, ya kan? Nah, kita motivasi tim, masa kita media mainstream yang punya legalitas, yang diakui dan terverifikasi, artinya kita tidak asal-asal dalam menelitikan sesuatu, tidak bisa bersaing dengan itu. Makanya kita terus mengembangkan bagaimana caranya agar kita bisa bertahan, bahkan tetap menjadi media yang menjadi kiblat lah. Jadi memang itu jadi tantangan tersendiri karena marketnya udah banyak ini ya, udah terbagi ya, Mas ya, seperti Mas Afri tadi katakan ya. Tantangan dari luar ini marketnya itu. Iya. Karena segala sesuatunya udah mudah sekali diakses ya, Mas ya. Betul. Nah, ngobrolin tentang Tribunnya sendiri nih. Sebenarnya kalau untuk Tribun sendiri nih ada berapa sih? Apakah memang di setiap provinsi ada? Karena saya suka baca tuh ada Tribun Jatim, ada Tribun Sulbar. Nah, ada berapa grup? Kemudian apakah memang semuanya itu memang resmi atau memang di bawah Tribun atau bagaimana nih, Mas Afri? Baik, Mbak Dina. Jadi teman-teman semuanya, Tribun ini saat ini sudah hadir di 34 provinsi. Iya. Sejatinya akhirnya Agustus ya, Juli lalu kita tuh sudah ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi seprovinsi di seluruh Indonesia. Tetapi kemarin Agustus itulah, kalau nggak salah Agustus itu di Provinsi Papua itu dimekarkan kembali menjadi 3 provinsi. Iya, benar. Jadi tambahan. Kan 4 ditambah 3. Ya, Papua, kalau nggak salah Papua Pegunungan, Papua Selatan, sama Papua satu lagi tuh. Nah, itu ada 3. Ada 3. Jadi sehingga kami masih kurang 3 nih. Jadi dari 34, 3 lagi itu. Sejatinya harusnya sudah ada di. Kami di Papua itu sudah ada 2, Papua, tribunpapua.com sama Tribun Papua Barat. Nah, itu ya. Terus di seluruh yang tadi saya sebutkan sudah ada. Berarti setiap provinsi sudah terwakilkan ya. Bahkan ada beberapa yang 2. Seperti di Sumatera Selatan, kita punya 2. Tribunsumsel.com atau Tribun Sumsel korannya dengan Sriwijaya Pos. Itu kita ada 2. Demikian juga di Aceh, kita ada Serambi Indonesia, ada Tribun Gayo. Jadi memang termasuk di Jambi. Jadi sebetulnya kalau di Jambi itu selain tribunjambi.com, kami sudah juga
buat tribun-tribun kabupaten lain seperti tribunmuarajambi.com, tribunbungo.com, tribun Kerinci, tribun Sungai Penuh. Itu udah menjadi udah kita beli. Yang ada kita terperwakilan di situ kita sudah bikin, tapi saat ini masih nge-sub di Tribun Jambi. Oh, artinya sub Tribun Jambi. Tapi mereka kalau mamanya kita buka langsung aja Tribun Bungo misalkan. Bungo.com. Iya. Oh, bisa. Oh. www.tribunbungo.com itu sudah kita buat hostingnya. Jadi banyak sekali. Kalau dibanding yang kabupaten banyak sekali ya. Kita udah di hampir 500-an kota untuk kabupaten. yang di Kapko ya. Ya, sudah muncul perwakilan kita. Jadi memang kita perusahaan saat ini media berjaringan terbesar se-Indonesia. Wow, keren. Ya. Berarti Sobat UT juga kayaknya baru tahu nih infonya nih bahwa Tribun itu adalah media jaringan terbesar di Indonesia. Di mana di 34 provinsinya sekarang sudah ada ya, Mas ya. Nah, ngomongin kita kerjasama sama Universitas Terbuka nih. Universitas Terbuka juga kan merupakan salah satu perguruan tinggi jarak jauh nih Mas, negeri dan diakui. Nah, satu-satunya nih jadi yang mau saya obrolin nih sama Mas, kemarin katanya sempat ada collab sama UT Jambi. Event dalam bentuk event ya. Tadi kita udah ngomongin media massa, kita udah ngomongin media online. Nah, sekarang kita mau ngomongin IU-nya nih. Kegiatan apa kemarin yang sempat dijalin sama UT Jambi sendiri nih, Mas? Ya, baik. Alhamdulillah kemarin kita dipercaya sama UT Jambi untuk kolaborasi menyelenggarakan event Mobile Legends turnamen. Oh. Tingkat SMA, SMK sederajat di Kota Jambi. Di Kota Jambi. Jadi bukan tanpa sebab, karena jauh sebelumnya, sebelum Corona, kami sudah menyelenggarakan turnamen tersebut ya di kantor kami dan sukses. Atas dasar profiling tersebut, saya atau tim kami, tim IO Tribun Jambi menawarkan konsep ini. Dan kemarin sukses, kita selama 3 hari. Iya. Di 3 hari ya di Kota Jambi kita menyelenggarakan event turnamen ini. Dan animonya besar sekali. Tentu kami ucapkan terima kasih pada UT yang mau menangkap peluang ini sebagai olahraga ya, ini kan termasuk kategori e-sport, olahraga e-sport. Nah, kemarin dalam penyelenggaraan itu ada berapa tim? Banyak ya, berarti dari perwakilan setiap SMA ya Mas ya? Ketua panitia nanti. Siap. Berarti artinya Mobile Legends ini jadi salah satu event yang pernah diselenggarakan dulu di kantor Tribun dan kembali bekerja sama dengan Universitas Terbuka. Animonya memang cukup banyak Mas, saya sendiri hadir di sana. Kemudian jadi meracunin teman-teman di sini nih. Main ya? Iya. Jadi setiap jam istirahat main Mobile Legends ya. Nanti mungkin ada kompetisi antar UPBJJ atau kita buat lagi ya dengan Tribun. Dengan Tribun nanti kita. Dan seluruh collab. Memang jadi gara-gara itu jadi candu. Nah, eventnya memang sukses sekali. Berarti ini salah satu bentuk kerjasama. Apakah ini juga bisa disebut salah satu bentuk promosi dari Tribun sendiri dan collab dengan UT untuk digital marketing atau memang salah satu? Tentu ini ya. Kemarin saya baca-baca tentang perkembangan e-sport ya. Jadi e-sport itu sekarang kalau kita bisa mengorganize ya, itu kita bisa seperti pemilik klub sepak bola. Ya, jadi umumnya kita mengorganize nih. Kita punya tim, kita organize, jadi kita nanti bisa ikut kompetisi. Kita yang ininya, istilahnya apa ya, pemiliknya lah. Dan itu seperti kita memiliki klub sepak bola. Bayangkan sekarang e-sport itu bisa kompetisi di luar negeri, bisa di mana-mana. Gajinya juga fantastis ya Mas ya. Siapa, ya. Bahkan kalau kita mau jadi pengusaha itu ya kita maunya punya tim nih, berapa tim gitu kan, ya kita kasih karena dia hebat, gajimu segini gitu kan, tapi kamu full total main seperti orang pemain sepak bola. Jadi total dia di situ. Nah, saya bilang wah ini industri luar biasa ya.
Jadi kalau di Indonesia sudah ada yang melirik bisnis itu dan dia aktif ikut kompetisi tingkat nasional bahkan internasional. Wah, luar Jadi biasa. harusnya kalau kita bisa melihat itu menjadi bapak asuh, ya kan? Pemilik. Ya. Jadi pemilik nggak lagi grup-grup umum yang tidak harus kalau kita bisa mobilisasi menjadi tim kita, grup kita di branding segala macam. UT punya tim ini, jadi ada kompetisi mewakili UT atas nama UT. Iya. Keren ya, Mas ya. Iya. Luar biasa nih. Berarti memang Tribun sendiri memang udah menangkap peluang-peluang bisnis ini ya Mas Afri ya. Betul. Ada digital marketingnya dapat, IO-nya dapat, media cetak tetap jalan, media online-nya tetap jalan. Nah, ini kan dari Tribun sendiri sudah ada IO untuk event-event Mobile Legend. Ya. Apakah ada selain Mobile Legend yang udah pernah dilakuin atau yang bakal dilakuin nanti nih Nah, ke depannya? jadi selain itu kan tadi kita untuk nge-grab anak-anak muda ya, Iya. anak muda yang memang sedang animonya ke sana. Nah, untuk profesional, untuk apa ada juga. Jadi mungkin dalam sekitar bulan pertengahan Oktober ya, kita belum akan menyelenggarakan Tribun Jambi Golf Turnamen. Wah, udah ke golf sekarang Mas Afri ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di media Tribun Jambi sudah ada mulai promosinya. Jadi bagi pecinta olahraga golf ya, Tribun Jambi yang pertama minimal di Jambi menggagas event Tribun Jambi Golf Turnamen. Nah, itu nanti turnamen saja atau memang ada tenannya atau ada pamerannya? Ada. Jadi boleh kita tuh. konsepnya karena di pemain-pemain golf ini banyak yang profesional, banyak yang pimpinan-pimpinan perusahaan, Betul. perbankan. Jadi kita selain itu mengkombinasi turnamen golf dengan UMKM. Boleh tuh nanti ya UT Jambi boleh ikut ya Mas Afri ya. Betul. Harus itu. Ya, Jadi dikasih slot dulu nih. betul. Jadi kalau Sama Mas Afri. tentu semua ini kita balut melalui publikasi masif di saluran-saluran Betul. media Tribun Jambi. Siap, berarti UT udah dapat slot 1 nih. Ya. Pak Direktur udah dijanjiin sama Mas golf Afri. ya, kita nanti banyak ketemu profesional-profesional lain. Siap. Levelingnya memang kalau tadi kan siswa, kalau ini sudah profesional. Ya, berarti Jadi selain tadi itu kita juga buka turnamen golf. golf ya ke Iya. depannya. Berarti nanti kita belajar golf ya. Kita bilang sama Pak Direktur kita harus Ya, harus ikut. belajar golf. Dan Harus ikut. Mas Afri Pertengahan udah Oktober. janjiin satu tenannya Satu buat tenan. UT. UT. Buat UT hadir di sana. Nah, ngomongin harapan ke depan nih Mas. Apa sih harapan ke depan Mas Afri dari pertama nih ya, harapan tentang Tribun sendiri sih. Kemudian nanti saya mau minta juga harapan Mas Afri untuk kerjasama antara Tribun dan Universitas Terbuka. Baik, Mbak Dena. Memang melalui podcast UT ini, saya atau kami Tribun Jambi itu berharap agar kami bisa lebih engage, bisa lebih erat lagi dengan pembaca-pembaca kami, baik itu di Tribun Jambi khususnya, atau di Jambi, Provinsi Jambi khususnya, maupun orang-orang yang punya keterikatan dengan Jambi. Ya. Ya, jadi nggak usah khawatir orang-orang Jambi yang sedang merantau di mana-mana. Jadi informasi-informasi tentang Jambi tetap kita salurkan melalui distribusi digital kami. Ya, jadi kami melalui beberapa aktivitas kami, harapan kami kepada masyarakat khususnya di Tribun Jambi, di Provinsi Jambi, kami ingin lebih engage lagi, kami ingin tumbuh dan kami ingin berkembang bersama masyarakat Jambi. Oke. Nah, kalau untuk kerjasama dengan UT-nya sendiri nih, ke depannya gimana nih Tribun Jambi pengennya seperti apa nih harapan dari Mas Afri? Jelas, kami sebagai media yang yang menyampaikan ya kan pesan-pesan positif dari UT, kami ingin terus membantu menyebarkan
informasi positif, ya kan, untuk target-target UT, terutama kan kalau saya lihat UT lah sesungguhnya yang pertama kali mengkampanyekan kuliah itu ya online. Benar sekali. Jadi kalau saya rasa UT lah pelopor dari kuliah online itu. Pelopor perguruan tinggi jarak jauh ya Mas ya. Pelopor perguruan tinggi jarak jauh melalui online. Dan menurut saya itu sangat baik sekali ya. Iya. Kami yang baru lulus S1, saya juga berniat nanti kalau memang sudah ada mata kuliah yang sesuai dengan saya. Ada ya. Saya nanya ke Pak Ardi, ada komunikasi Pak Ardi saya bilang, karena saya ingin melanjutkan ke situ. Kemarin SIP ya Mas ya? Iya, Pemerintahan kemarin kan pemerintahan, saya sekarang karena saya berkecimpung lama di media, saya ingin ke komunikasi, biar ilmunya nyambung ya. Insya Allah saya bilang, saya pastikan kalau sudah ada, insya Allah saya ingin daftar di UT. Siap, karena nanti diinfoin. bisa sambil kerja, itu enak. Bisa sambil aktivitas saya tapi saya itu. Nah, nilai-nilai itu yang ingin coba kita kerjasamakan terus, kita sampaikan bahwa pelopor kuliah jarak jauh, pelopor kuliah melalui digital adalah universitas terbuka. Yes, keren. Berarti untuk kedepannya terus membantu UT ya Mas ya, untuk media partner, terutama nanti kalau ada event-event lagi, kita pasti udah tahu nih kemana nih, udah jadi IO-nya, kemudian udah bantu promo di media masanya, udah bantu promo di media online-nya. Tribun Jambi menjadi salah satu media partner dari UT Jambi. Nah, terus nih ngomongin mungkin terakhir ya Mas ya, tentang digital marketing sendiri nih. Apa sih saran dari Mas Afri selaku General Manager dari Tribun Jambi bagi teman-teman yang di luar sana tuh pengen sekali sih mencoba juga digital marketing? Apa aja yang step-step yang harus mereka lakukan untuk itu gitu? Ya, pertama emang mesti pelajari dulu ya, dipelajari dulu apa target yang ingin kita capai. Karena melalui ketika targeting sudah kita tentukan, setelah itu pelajari target market kita. Karena nggak boleh di digital itu ketika target market dengan misi kita beda, ya nggak susah nanti. Pertama harus punya target apa yang mau dicapai. Targetnya apa nih? Saya mau target saya anak muda umur segini, ya kita pelajari kebiasaan-kebiasaannya apa, kesukaan-kesukaannya apa, sehingga harus relate dengan konten. Ya tentu yang kedua kontennya ya, kontennya betul-betul harus relate. Karena begini, di dunia digital ini, ketika ada konten yang tidak relate dengan kemauan kita, kita akan skip. Tetapi kalau relate, relate, sesuai dia akan cari. Iya, benar. Ya kan? Makanya saya cari kuliah jarak jauh, saya kan fokus ke situ aja. Ada yang lain-lain, course saya enggak. Itulah kira-kira seperti itu ya. Mungkin masih banyak lagi lah. Tapi menurut saya yang paling penting adalah pelajari target market kita. Karena dengan kita mempelajari target market kita, mungkin separuh dari cita-cita keberhasilan kita sudah terlihat di situ. Tinggal habis itu strategi mungkin konten harus baik, harus menarik, disampaikan dengan cara yang kreatif. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu target atau pangsa pasarnya dulu ya Mas ya. Tentukan target pangsa pasar, kemudian baru hal lain baru strategi. Setelah kita sudah tahu bagaimana strateginya. Strategi itulah yang dibicarakan lah. Terutama dengan yang sudah expert di industri ini, ya minimal di Jambi ini ada Tribun Jambi. Tetap pokoknya nggak masalah Mas. Baik, yang terakhir sekali nih, harapan kedepannya untuk tadi udah kerjasama, udah Tribun, kemudian untuk Provinsi Jambi sendiri sih untuk mengcover. Ini kan kita yang berada di provinsi ya. Nah, harapan Masnya ke depan bagaimana dari pemerintah sendiri, dari sisi pemerintah? Baik, ya yang jelas gini, digital ini akan maju ketika semua stakeholder itu
guyup Iya, iya. sama-sama ya. Ini saya lihat sudah mulai pemerintah sudah mulai menggalakkan semua mulai hotspot ya Iya. kan. Nah yang kedua setelah infrastruktur digalakan kan sudah saya lihat operator-operator sudah mulai membuat coverage yang cukup bagus lah saya lihat ya, artinya kemudian infrastruktur seperti perangkat juga sudah mulai bagus dan murah. Nah yang ketiga memang harus ada masuk dalam kurikulum sekolah. Nah, Jadi memang harus diintegrasikan ke sana agar ada dorongan dari pemerintah. Ini industrinya, ya kan? Nah itu harus masuk dalam 3 tadi itu. Jadi swasta develop sistemnya, kemudian kita juga menyesuaikan karena memang sudah seperti itu zamannya. Yang ketiga pemerintah juga harus bukan sekedar himbauan lagi menurut saya, jadi harus masuk, harus integrated ke dalam sistem pendidikan, mulai dari mungkin pendidikan dasar, SMP, SMA gitu menurut saya. Sudah harus ada khusus untuk digital marketing ini ya. Harus ke sana. Ya. Baik Sobat UT, sepertinya sudah banyak yang kita obrolin. Pengennya lebih banyak lagi sih. Karena masih banyak yang harus digali lagi nih tentang digital marketing. Saya penasaran sekali. Tapi sepertinya waktu kita sudah berakhir untuk sesi kali ini, yang kali ini menghadirkan langsung General Manager Tribun Jambi, Bapak Afriansyah SIP. Demikian, nanti jangan lupa tonton YouTube Jambi, podcast YouTube Jambi yang hadir di YouTube UT Jambi bagi Sobat UT dan masyarakat Jambi khususnya. Terima kasih Mas Afri atas waktunya dan ilmunya. Saya sangat senang sekali bisa berkenalan dan berbincang-bincang dengan Mas Afri. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.